sekalian, ada pengalaman, dulu ada pengalaman ketika menguburkan, membantu mengiringi ya penguburan jenazah salah satu di antara jemaah yang di Tegal. Wallahu a'lam bishawab, apakah yang lainnya seperti itu? Memang tradisinya seperti itu karena rata-rata kedalamannya itu tidak sampai kemudian setinggi orang dewasa normal pada umumnya. Jadi ketika mereka menggali itu hanya sekedar setengah badan saja Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalkan orang itu masuk ke dalam kuburan itu, dia hanya sekedar setengahnya saja begitu sampai dada lah begitu ya. Nggak sampai kemudian luput semuanya masuk ke dalam kubur tersebut. Nah itu di Jawa pengalaman di Tegal gitu ya. Alhamdulillah mengantar sampai kemudian ke kuburannya, sampai kemudian membantu memasukkannya Bapak Ibu sekalian. Nah, di sana hanya sekedar setengahnya saja. Kalau seandainya memang sekalipun tidak setinggi orang dewasa normal pada biasanya, hanya sekedar setengahnya saja atau hanya sampai dada saja, tapi itu memang membuat kuburan itu menutupi daripada bau si mayat, maka itu sudah cukup Bapak Ibu sekalian, karena aqallu dafni yang paling sedikitnya itu adalah galian yang bisa menutup baunya si mayat itu sendiri. Kemudian yang kedua, wa tahrusuhu minasibai, yang kedua adalah menjaga daripada binatang buas. Jangan sampai kemudian ketika kemudian dimasukkan ke dalam kubur ternyata bisa digali oleh binatang buas, kemudian bisa diambil tubuhnya. Nah, ini yang kemudian menjadi ukuran ketika menguburkan si mayat. Jadi kalau misalkan setengahnya saja bisa menutupi bau mayat, kemudian kalau binatang ngegali juga tidak sampai kemudian tidak sampai kemudian terbuka, maka itu juga sudah cukup Bapak Ibu sekalian. Itu minimal penguburan mayat ya. Sekarang timbul pertanyaan, gimana kalau misalkan meninggalnya tuh di mana? Kalau misalkan meninggalnya tuh eh, di di perahu misalkan, kayak kapal mah di luhur, pesawat, ya kapal laut. Dia meninggalnya di kapal laut. Apa yang kemudian harus dilakukan? Maka dalam hal ini para ulama juga sudah menjelaskan ketika kemudian seseorang meninggal di kapal laut, yang tidak bisa dikuburkan sama sekali, maka dua caranya. Yang pertama adalah dia diambangkan, gitu ya, di apa namanya diambangkan ke kayu sampai kemudian dia sampai ke pesisir laut, kemudian ada orang yang mengambilnya dan menguburkannya. Atau kalau tidak seperti itu, dia ditenggelamkan sampai dasar laut. Berarti otomatis dengan menggunakan benda berat ya yang sampai kemudian menarik tubuhnya sampai ke dasar laut gitu ya. Itu yang bisa dilakukan. Kalau seandainya si kapalnya itu eh, bisa bisa menyisir terlebih dahulu ke pesisir, misalkan gitu ya, pesisir di pelabuhan karena dekat begitu, maka sebaiknya bisa kemudian menyisir terlebih dahulu. Ya, menepi, mohon maaf ya, bukan menyisir, menepi terlebih dahulu sampai kemudian menguburkan seperti biasanya. Tapi kalau seandainya memang masih jauh di pertengahan laut, maka caranya adalah dengan seperti itu tadi, diambangkan sampai kemudian menepi ke pesisir pantai atau ke pesisir menepi ke pelabuhan, atau misalkan tadi dengan cara ditenggelamkan sampai ke dasar laut Bapak Ibu sekalian. Nah, itu yang bisa dilakukan kalau seandainya si mayatnya itu meninggal dunia di kapal laut. Terus bagaimana kalau seandainya memang tubuhnya hancur nanti di dasar laut, ya tidak masalah. Sekalipun tubuhnya hancur atau misalkan dimakan oleh ikan, toh orang yang meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah, orang yang kemudian meninggal termasuk orang-orang yang soleh mah tetap saja sekalipun misalkan hancur, sekalipun misalkan
dimakan oleh ikan, tetap ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai janjinya di surganya Allah Subhanahu wa taala di tempat yang terbaik. Wa kemaluhu, dan adapun kesempurnaannya. Nah, tadi yang wajibnya itu adalah menguburkannya seperti itu. Nah, ini mah wa kemaluhu, kesempurnaannya. Kalau seandainya ini tidak dilakukan juga tidak masalah Bapak Ibu sekalian. Yang penting tadi yang wajibnya dilakukan. Tapi kalau seandainya memang ingin melaksanakan penguburan secara sempurna, maka dalam hal ini dijelaskan di sini komatun, yaitu setinggi orang yang berdiri ya. Jadi kuburannya itu sedalam orang yang berdiri, orang dewasa normal berdiri ditambah dengan bastoh. Sebagian ulama menyampaikan cukup hanya 1 jengkal saja, itu sudah cukup Bapak Ibu sekalian, ya gitu ya, itu untuk menguburkan mayat. Kemudian wayudau khadduhu, menempelkan pipinya ke tanah begitu, maka dalam hal ini dibuka. Kemarin kita sudah bahas tentang membuka tali pocong begitu ya, karena sudah ada tidak kepentingan lagi. Memang anjurannya, sunnahnya adalah dengan membuka tali pocong itu. Satu alasannya adalah karena memang tidak ada kepentingan lagi karena sudah sampai di tempat penguburan. Yang kedua adalah memberikan keleluasaan begitu kepada siapa, mehegar begitu kepada si mayatnya. Nah, itu salah satu di antara ungkapan para ulama. 2 hal itu kenapa perlu dibuka tali pocongnya. Tapi itu terus ketika kemudian dibuka, pipinya ditempelkan ke tanah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi itu adalah bagian daripada kesunahan, anjuran, hanya sunnah saja, tidak menjadi kewajiban. Jadi jangan sampai kemudian ketika menguburkan si mayat, kemudian sudah dikuburkan, sudah ditimbun dengan tanah, kemudian ternyata lupa tali pocongnya tidak terbuka. Nah, jangan sampai kemudian dibuka lagi, nggak usah. Kenapa? Karena itu bukan perkara yang wajib untuk dilakukan ya. Kemarin tidak lama, 2 hari kemarin Bapak Ibu sekalian, ada santri yang bertemu dengan saya, kemudian menyampaikan, Ustadz, saya mimpi dulu katanya ketika ayah saya meninggal, beberapa bulan kemudian saya mimpi, dalam mimpi saya ayah saya meminta kepada saya untuk membuka tali pocongnya. Terus itu gimana Ustadz gitu kan? Saya sampaikan bahwa untuk membuka tali pocong itu bukan perkara yang wajib, begitu ya. Jangan sampai kemudian karena mimpi itu akhirnya kemudian dilakukan, digali kembali, nah itu tidak diperbolehkan. Saya sampaikan yang jelas mah doain saja bapak ibunya, doain saja bapaknya yang sudah meninggal, mudah-mudahan ditempatkan di tempat yang terbaik begitu ya. Kemudian kamu ibadah, kamu sholat, kamu baca Quran, kamu sholatnya, pahalanya diniatkan supaya dialirkan juga kepada siapa? Kepada bapaknya yang sudah meninggal dunia. Nah, kemarin Bapak Ibu sekalian, kurang lebih 2 hari sebelumnya begitu ya, beliau bertanya kepada saya seperti itu. Jadi yang jelas ini adalah bagian daripada kesempurnaan saja. Tapi kalau seandainya tidak dilakukan juga tidak masalah Bapak Ibu sekalian ya. Selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun untuk menghadapkan mayat ke arah kiblat hukumnya wajib. Kemarin kita juga sudah bahas ya Bapak Ibu sekalian bahwa liang lahat itu ada 2. Ada lubang untuk penyimpanan si mayat itu ada 2 ya. Satu adalah yang disebut dengan liang lahat, yang kedua adalah dengan liang syak. Jadi syakun pakai qob, syakun. Liang lahat ada liang syakun. Jadi liang lahat itu adalah berada di sebelah, menghadap ke sebelah barat begitu. Sebelah sisi barat agak menjorok ya, agak menjorok. Nah, itu untuk penyimpanan si mayatnya. Tapi kalau syakun itu ada galian lagi di tengah-tengahnya Bapak Ibu sekalian untuk menyimpan itu. Nah, mana yang lebih utama antara liang lahat dengan liang syakun? Tentu yang lebih utama adalah liang lahat, gitu, yang berada di sebelah kiri, bukan berada di tengah-tengah. Yang berada di tengah-tengah itu namanya syakun. Boleh ditulis ya Bapak Ibu sekalian. Nanti muncul di pertanyaan soalnya begitu ya, liang lahat, liang syakun. Jadi kalau misalkan ditanya mana yang lebih utama antara liang lahat dengan liang syakun, dengan liang syak, maka yang lebih utama adalah liang lahat. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga dikuburkan
posisinya seperti itu gitu ya di liang lahat. Walaupun memang pada saat itu ketika Rasulullah meninggal dunia terjadi perdebatan antara beberapa sahabat apakah kemudian itu akan dibuatkan liang syakun atau lubang syakun atau lubang lahat, liang lahat. Maka pada saat itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk menengahinya kita lihat saja siapa yang kemudian datang duluan, penggali kuburnya yang liang lahat atau penggali kuburnya yang syakun. Ternyata qadarullahnya yang lebih dulu datang adalah liang lahat, begitu ya Bapak Ibu sekalian. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai sekarang pun begitu, sampai sekarang pun dilakukan ketika ada orang yang meninggal dunia itu adalah dibuat dengan liang lahat. Maka kalau seandainya memang terjadi madorot, tanahnya kemudian juga gembur ketika dibuat dengan liang lahat ya bisa malah longsor lagi, maka diperbolehkan untuk membuat liang syak, begitu ya kalau seandainya memang tidak bisa dengan liang lahat. Begitu Bapak Ibu sekalian. Sehingga ketika kemudian sudah dibuat liang lahat, dimasukkan mayat, kemudian dihadapkan gitu ya, ke arah kiblat seperti orang yang sholat saja. Kalau orang yang sholat kemudian agak dipinggirkan kan ya Bapak Ibu sekalian, miring gitu ya, miring sambil berbaring ke kanan atau berbaring ke kanan itu menghadap ke arah kiblat, mah nggak boleh Bapak Ibu, bukan mah nggak boleh, wajib hukumnya Bapak Ibu sekalian menghadapkan posisi si mayat itu ke arah kiblat. Itu wajib. Kalau seandainya memang tidak mengarahkan posisinya si mayat ke arah kiblat karena ini wajib, ternyata lupa nih, tidak menghadapkan ke arah kiblat, maka nanti di pasal selanjutnya salah satu di antara yang diperbolehkan untuk digali kembali itu adalah ketika si mayat itu tidak dihadapkan ke arah barat misalkan. Itu boleh ya digali kembali. Tapi kalau seandainya nanti tidak ada sesuatu apapun yang membolehkan menggali, tiba-tiba digali kembali, hukumnya haram, tidak diperbolehkan Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun tata cara mengiringi ya, mengantarkan jenazah atau mengantarkan mayat dari rumah sampai ke mana? Sampai ke kuburannya, maka di sini disampaikan oleh Syekh Qalyubi dan Syekh Umairah bahwasanya beliau berdua menyampaikan satu Bapak Ibu sekalian yang dilakukan adalah sebaiknya lebih utama pelayat itu berjalan berada di atas berada di depan, bukan di atas, berada di depan jenazahnya ya, pengiringan jenazahnya. Itu juga dilakukan oleh Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, termasuk juga lanjut kepada khalifah-khalifah selanjutnya. Jadi mana yang lebih utama? Yang lebih utama itu apakah berjalan di depan atau berjalan di belakang? Berjalan di depan itu yang lebih utama Bapak Ibu sekalian, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Utsman. Kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar juga melakukan hal yang demikian ketika kemudian ada yang meninggal dunia. Itu yang pertama Bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah dengan cara berjalan kaki, itu lebih utama. Kalau seandainya memang memungkinkan untuk berjalan kaki, maka sebaiknya dengan berjalan kaki tidak menggunakan kendaraan. Kecuali kalau seandainya memang jarak yang ditempuhnya itu jauh. Ini bisa mengakibatkan kelelahan orang-orang yang kemudian mengantarkannya, menggotongnya, begitu ya. Maka hal ini diperbolehkan dengan menggunakan kendaraan, maka gugurlah untuk anjuran berjalan kaki. Tapi kalau seandainya ini masih bisa diusahakan, masih memungkinkan untuk berjalan kaki, tapi ternyata tiba-tiba dia menggunakan kendaraan begitu untuk menghantarkan untuk menghantarkan jenazahnya. Maka dalam hal ini Syekh Ibrahim Asy-Syirazi menghukumi makruh. Jadi makruh kalau pakai kendaraan, makruh kalau seandainya pakai kendaraan, padahal dengan berjalan kaki bisa. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang selanjutnya,
sering kemudian ada pertanyaan bagaimana ketika mengiringi jenazah dari rumah duka sampai kemudian ke kuburan itu dengan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu hukumnya bagaimana Bapak Ibu sekalian? Nah, di sini disampaikan oleh Syekh Amin Al-Qudri bahwa beliau menyampaikan Bapak Ibu sekalian makruh hukumnya ngobrol ngobrol tentang masalah duniawi termasuk juga ngobrol dengan keras kecuali zikir, sholawat begitu ya itu diperbolehkan. Maka dalam hal ini para kiai, para ustadz, para ulama di Indonesia biasanya ketika mengiringi jenazah itu disertai dengan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena daripada ngobrol yang enggak-enggak, karena faktanya banyak yang seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ketika kemudian mengiringi jenazah tuh sambil ngobrol, ngobrol kali itu kadio, ngobrolin masalah duniawi, maka menurut Syekh Amin Al-Qudri lebih baik zikir ya, walaupun sekalipun zikirnya di apa? Zikirnya dikeraskan. Karena itu juga salah satu di antara syiar. Wallahu a'lam bishawab, itu yang beliau sampaikan Bapak Ibu sekalian ya. Kalau misalkan bagaimana hukumnya la ilaha illallah? Tadi tinggal disampaikan saja sebagaimana yang disampaikan pendapatnya oleh Syekh Amin Al-Qudri Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya ada pertanyaan nih yang memang sebagian ulama misalkan Syekh Yazid Jawas, Abdul Qadim Jawas gitu ya, Syekh Yazid Ustadz Yazid dari Salafi, beliau menyampaikan Bapak Ibu sekalian ketika ditanya bagaimana hukumnya menuangkan air dingin di atas kuburan, maka beliau menyampaikan ini bid'ah. Ini tidak boleh dilakukan begitu ya karena tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja saya mohon maaf, saya mengambil daripada beberapa pendapatnya para ulama. Imam Nawawi, saya tidak mengambil pendapatnya Ustadz Yazid, tapi saya lebih mengambil pendapatnya Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatul Zain. Dalam kitab Nihayatul Zain di sana tertulis Bapak Ibu sekalian wayun dabu dan disunahkan gitu ya. Rasulma dan disunahkan untuk menuangkan air bimain baridin kalau tidak salah ya redaksinya, dan disunahkan untuk menyirami air dengan air yang dingin. Itu dalam kitab Nihayatul Zain beliau menyampaikan hal yang demikian Bapak Ibu sekalian ya. Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani termasuk diperkuat juga dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri. Dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri juga menyampaikan demikian. Jadi untuk menuangkan air dingin di atas kuburan itu dihukumi sunnah Bapak Ibu sekalian begitu ya. Wallahu alam bisawab. Kenapa? Karena mereka mengambil pendapat, para ulama ini mengambil pendapat bahwa dulu pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan hal yang demikian ketika putranya yang bernama Ibrahim meninggal dunia, kemudian lalu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyirami air di atas kuburannya, kemudian menyimpan kerikil di atas kuburannya. Begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam kitab Hasyiah Bajuri, kemudian juga dalam kitab Nihayatul Zain gitu ya, Imam Nawawi beliau menyampaikan hal yang demikian bahwa hukumnya adalah disunahkan untuk menyirami air dengan air yang dingin. Begitu Bapak Ibu sekalian. Sekalipun tadi Ustadz Yazid di YouTube-nya menyampaikan ini bid'ah, haram, haram, tidak ada dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallamnya. Ya, saya hanya mengambil pendapat daripada Imam Nawawi, begitupun ulama yang menyampaikan dalam kitab Hasyiah Bajuri ya Bapak Ibu sekalian. Sehingga saya kira jelas ada coretannya, kemudian juga para ulama dalam hal ini juga lebih paham gitu ya. Seperti Imam Nawawi beliau menyampaikan hal yang demikian. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Bapak Ibu sekalian, itu terkait cara menguburkan mayat begitu ya, termasuk tadi bagaimana hukumnya mengucapkan la ilaha illallah, kemudian juga tadi apa yang lebih utama, apakah memang berjalan atau dengan berkendaraan, terus kemudian juga apakah pengiring jenazah itu di depan atau di belakang, kita sudah bahas, kita sudah sampaikan, mudah-mudahan ini menambah materi yang disampaikan pada kesempatan sore hari ini. Begitu Bapak Ibu sekalian, sehingga Bapak Ibu terkait pengurusan jenazah ini,
saya kira sudah selesai, sudah tersampaikan. Satu, terkait pengurusan jenazah, memandikannya, mengkafaninya, kemudian menyolatkan dan menguburkannya. Mudah-mudahan ini jadi pengetahuan untuk kita semuanya, sehingga manakala kemudian ada saudara-saudara kita atau tetangga atau kaum muslimin yang meninggal dunia, saya kira itu bisa menjadi acuan kita dalam melakukan kewajiban fardhu kifayah kita untuk kewajiban kita seperti itu. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu saja barangkali yang bisa disampaikan pada kesempatan sore hari ini. Saya kira cukup satu pasal saja Bapak Ibu sekalian. Tapi walaupun satu pasal mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Sebelum ditutup barangkali ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu Bapak Ibu. Kalau tidak ada saya kira cukup begitu. Kecuali kalau misalkan ada yang mau ditanyakan. Kalau ada yang mau ditanyakan dipersilahkan Bapak Ibu sekalian. Nampaknya tidak ada, di chatnya juga tidak ada. Kalau tidak ada, saya kira cukup saja ya, Teh Sinsin ya. Itu saja mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak Ibu kita sama-sama akhiri dengan pembacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas setiap kekurangannya. Kita akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Sama Teh. Atur nuhun Ustaz. Sami.